telah bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan secara umum kepada masyarakat selama ini, terutama dalam hal penanganan COVID-19 di pemerintahan ini yang telah berlangsung sejak November 2020 sampai dengan bulan Juli, bahkan masuk Agustus 2021, hingga 1 tahun 8 bulan, hampir 1 tahun 10 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di mana kita melihat bahwa tahun 2021 dimulai bulan April, Mei, Juni, Juli, tingkat masyarakat yang terkonfirmasi ada positif terus meningkat. Tingkat bed okupansi rasio kita dari jumlah 100 di posisi 73,4% untuk tertanggal 1 Juli belum masuk pada hari ini. Oleh Dinas Kesehatan, apakah terjadi peningkatan? Ya tidak, tapi belum dirilis. Oleh karena kita melihat terjadinya peningkatan kasus-kasus terkonfirmasi positif dan melakukan tracing yang cukup banyak dan besar, kita mengalami kesulitan dalam hal percepatan mendapatkan informasi orang-orang yang ini melakukan tracing mengalami antigennya yang positif maupun yang negatif tapi kontak erat memerlukan rentang waktu mencapai 5 sampai 6 hari, pernah sampai dengan 8 hari. Kita tangani dengan cepat dan kita tangani secara akurat. Berangkat dari pemikiran-pemikiran dan hambatan seperti ini juga terjadi pada saat pasien COVID yang meninggal dunia yang mungkin karena ada komorbid penyakit bawaan, kemudian keterlambatan pasien untuk dapat perawatan karena berbagai persoalan-persoalan dengan masyarakat. Kenapa baru sekarang bisa dilakukan? Karena kita berikan dengan sistem pengadaan suara dengan e-katalog yang pada saat itu belum muncul, belum tayang. Jadi kita tidak berani RSUD Wonosari untuk melakukan pelelangan secara biasa, harus dengan e-katalog. Alhamdulillah e-katalog sudah tayang, makanya kita dapat melakukan pengadaan kelengkapan alat PCR ataupun voice based chain reaction atau PCR yang dikenal dari kesehatan beberapa waktu yang lalu bagaimana dilaporkan. Untuk itu, alhamdulillah ini kita akan meresmikan laboratorium PCR Rumah Sakit Muhammad Sani yang telah selesai semuanya, yang telah dilakukan namanya verifikasi dan akreditasi di tingkat provinsi, namun belum bisa dioperasikan secara terbuka umum karena izin pengoperasian itu akan dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan, di mana kita sudah mengusulkan ya ke provinsi dan pusat. Yang dikatakan kemarin akan keluar izin operasional itu sama hitungan 2 minggu. Kita akan dorong kepada kita kursi Bapak Gubernur bahwa dengan kondisi COVID hari ini kita mintakan dari Kementerian Kesehatan Indonesia bidang yang memberikan perizinan terhadap pengoperasian ini, hendaknya tidak terikat dengan ketentuan harus 2 minggu. Kalau dapat 2 hari, ya kita butuh. Kalau dengan SOP-nya seperti itu, ini akan semakin terlambat terus juga. Jadi hari ini kita sudah siap, sudah dilakukan verifikasi, akreditasi dan lain sebagainya secara teknis dan dikatakan layak dan boleh beroperasi
operasi untuk internal saja dulu, tapi izin operasi untuk umum itu sedang kita tunggu. Mudah-mudahan kemarin sudah saya katakan saya di media agar pihak provinsi dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi dan nanti akan dilaporkan pada Pak Gubernur mendorong untuk di Kementerian Kesehatan agar mempercepat kita 1 minggu ini sejak tanggal 22 kemarin juga 22 kalau tanggal 2 1 hari ya kita minta segera dapat selesai diberikan. Untuk hari ini karena laboratoriumnya sudah siap dan kita resmikan alat PCR-nya juga sudah terpasang, sudah diuji coba. Tidak ada salahnya hari ini kita uji coba dulu untuk internal kita, ya kita lakukan PCR kepada siapa yang hari ini mau. Dan hari ini saya yang akan melakukan PCR pertama diikuti mungkin nanti teman-teman PKPD, Pak Wakil, Pak Sekda dan yang lain-lainnya bagi yang mau PCR hari ini. Insya Allah hasilnya akan sama akurat dengan yang digunakan oleh PTKR karena PTKR sudah turun di sini jadinya ragu, ya. Kita dengan Bismillah serah pada Allah Taala kita PCR, kita tunggu hasilnya. Insya Allah nanti malam kalau dirani sekali rani per 16 ya. 16 dua kali rani bisa 32 malam bisa diketahui ataupun kali besok sudah dapat diketahui hasil yang akan kita lakukan. Saya pesankan kepada tim memang di RSUD ini pelaksana PRT direktur, tapi saya mengesahkan di sini juga ada tim penanggulangan COVID dari Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Sani. Jadi ada tim untuk medis umumnya, ada yang penanganan khususnya. Untuk kasus-kasus yang sifatnya insidentil gunakan PCR ini walaupun belum dikeluarkan izinnya. Contoh kasus-kasus yang kematian. Kalau kematian hendaknya dapat digunakan untuk mempermudah kita menentukan pasien ini ataupun keluarga ini keluarganya positif atau negatif sehingga tidak terjadi berbagai perdebatan yang karena kita kesulitan menentu hasil dari PTKR. Yang selama ini yang meninggal hasil yang keluar ada memang dari sudah PCR yang keluar atau memang baru rapid antigen. Kalau PCR-nya insya Allah bisa diterima, tapi rapid antigen ini yang menjadi persoalan karena keluarga belum dapat menerima. Jadi digunakanlah alat ini untuk membantu mempercepat dan menentukan pasien-pasien khususnya bagi keluarga yang musibah kalau meninggal. Terima kasih sekali lagi kepada mohon semuanya kita berdoa semoga Allah SWT kita dan semuanya kita kekuatan kesehatan. Berserah diri kita pada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Laboratorium PCR Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Sani pada hari ini saya resmikan.
nanti kali 2, 3, 4. Jenisnya ada 2. Kalau di BTK kan 4 tuh. Oh, deteksi gennya. Kalau di sini 3. Bersyukur pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat meresmikan laboratorium PCR Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani, dan sekaligus kita menguji coba alat PCR kita yang sudah dilakukan untuk akreditasi dan verifikasi oleh BTKL dan Dinas Provinsi dan Sekretariat Provinsi. Walaupun izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan belum keluar, tetapi alat ini sudah dicoba kemarin, ternyata sudah memenuhi syarat dan layak untuk digunakan. Oleh karena kita sudah meresmikan gedung ini, kami hadir juga Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, Rumah Sakit, Pak Laksa dari Dalanal. Kita resmikan gedung sama-sama dan sekaligus kita uji coba, ya, melakukan PCR yang insya Allah kita ada 2 alatnya. Satu alat PCR bantuan provinsi itu sekali running untuk PCR itunya 8, yang satu lagi itu yang kita pengadaan kita sendiri itu 46. Jadi kalau 2 ini sekali jalankan berarti bisa 54. Dan ini sangat membantu, sangat cepat. Hasilnya 4 jam sudah bisa diketahui insyaallah. Dan mudah-mudahan alat ini bisa dipakai dalam waktu lama dan tidak mengalami kerusakan sehingga sangat dapat menolong masyarakat. Itulah tujuan kita hari ini hadir di sini. Proses perizinannya berapa lama, Pak? Kalau menurut SOP-nya itu 2 minggu. Saya sudah sampaikan karena ini untuk kepentingan masyarakat dalam keadaan pandemi COVID.
saya mohon kiranya ya pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan berdasarkan surat yang diajukan oleh provinsi dan kita hendaknya dapat dipercepat. Karena kita sudah ajukan itu sejak tanggal 29 kita sudah ajukan ya, baru 3 hari. Ya mudah-mudahan kalau tak perlu sampai 2 minggu, bisa 3-4 hari bisa dikeluarkan karena semua sudah dilakukan verifikasi dan juga akreditasi tentang kelayakan ini. Keakuratan alatnya seperti apa? Sama dengan yang BTKL yang di Batam, sama yang dilakukan oleh Medic Center maupun dari Medilab, sama hasilnya. Cuma bedanya menggunakan reagennya ya. Kalau ini 3, BTK 4, ada yang 2. Sebenarnya standarnya sudah ada ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Pak, ini kan untuk internal aja pertama Pak. Yang untuk masyarakat kalau setelah yang hari ini untuk internal, setelah nanti izinnya keluar, itu akan kita gunakan. Tetapi pada saat insidentil kita bisa gunakan. Seperti ada kasus meninggal yang ingin perlu cepat atau kasus-kasus tertentu yang perlu cepat, bisa kita gunakan sebagai referensi untuk dokter-dokter mengambil tindakan. Tapi tidak masuk dalam data yang di-expose atau dilaporkan ke pusat. Untuk syarat perjalanan berarti belum berlaku ya Pak? Belum, karena kita belum menerbitkan surat. Ya. Dikenakan biaya nggak Pak? Kalau ini gratis. Gratis. Ya Bu ya. Ada syaratnya Pak? Ada KTP. KTP itu paling penting. Berarti nggak harus di tracing dulu baru boleh atau seperti Iya, apa? tidak datang-datang kecil-kecil kita yang sini langsung minta PCR. Tentu ada prosesnya. Pertama, dilakukan tracing oleh tim surveillance kita yang di lapangan. Kemudian ada yang kontak erat, keluarganya kena kontak erat oleh tim surveillance. Ini perlu dilakukan isolasi. Kemudian dilakukan rapid antigen dan kemudian dilakukan PCR. Nah, begitulah dia. Berarti tanpa tracing harus dikenakan biaya atau seperti apa Pak? Kalau tanpa tracing datang sendiri ke rumah sakit, kita kira Bu? Ya, kita saat ini belum melayani yang umum seperti itu. Ya, kita memprioritaskan yang tracing, yang kontak erat. Itu satu. Jadi untuk kepentingan umum yang minta sendiri dengan mandiri dan itu tidak dilayani, tapi di klinik ada. Ya, di Medic Lab, di Medic Center. Kalau kita ini khusus untuk melayani hasil tracing yang kontak-kontak erat dan maupun rapid antigennya positif, kita PCR-kan di sini. Sebagai tim analis, mohon sedikit penjelasannya tentang alat PCR ini. Jadi sebenarnya kita di labor PCR ini kita punya 2 alat. Yang pertama alat ini namanya alat fast lab. Jadi di alat ini kita cuma bisa running sampel itu 8 ya. 8 sampel dan pengerjaan alat ini juga terhitung cepat, cuma 40 menit. Dan alat yang kedua Tianglong ya. dan ini juga lebih bagus sih karena kita bisa running sampai berapa? 48 sampel. Yang itu tadi berapa sampel? 8. Tapi ini 1 jam 20 menit. Tapi ini kelemahannya kita di waktunya kita makan cukup lama. Ini waktunya berapa lama? Ini 1 jam 20 menit. Oh, itu hasilnya bisa keluar 1 jam 20 menit. Iya, Selain tapi itu? kalau yang ini 40 menit. 40 menit. Cuman untungnya di sini kita bisa running banyak sampel. Sampai 48. Kalau ini cuma sedikit, cuma bisa 8 sampel kita running. Berarti dalam waktu 1 jam kita udah bisa ini ya? Pengerjaannya kita nanti ada di ruang ini, kita bisa masuk ya. Ekstraksi nanti kita kurang lebih 1 jam kita dalam buat ngerjain sampel semua. Jangan pakai lengkap ya. Pakai APD lengkap semua, nanti sudah itu sampel kita masukkan ke kaca ini. Kata ini ditransfer ke sini. Ditransfer ke sini, nanti baru di sininya lagi nanti kita running alatnya kurang lebih 1 jam 20 menit. Berarti total proses itu berapa lama dari Total dari proses kita kalau dari ekstraksinya 1 jam, kemungkinan kalau untuk yang alat ini kurang lebih 2,5 jam baru bisa baru selesai, dan itu pun belum kita input datanya, baru keluar dari aplikasi, belum semuanya. Kalau yang alat ini 40 menit. 40 menit sama itu ya paling kurang lebih 2 jam. Untuk tim analisnya berapa orang? 3 orang. 3 orang Iya. ya semuanya. Untuk saat ini 3 orang. Ini ada Nama namanya Nama saya Rian. sebagai apa di sini Bang? Di sini sebagai tenaga analis juga di sini. saya Elsa, Taris juga.